Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Lina Maulida, NIM 8253703265, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di UPT SD Negeri 1 Rantau Tijang kelas 4 dengan materi perubahan nuzuzat. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kepada Ananda Hikam dipersilakan untuk memimpin doanya. Mulai. Baik anak-anak, berdoa itu sangat penting, terutama kita sebagai umat Islam. Jadi ketika kalian mau melakukan kegiatan, kalian harus diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa. Tujuannya apa, nak? Agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Baik anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nanti yang namanya ibu panggil, kalian angkat tangan. Paham? Paham. Bentar Saputra, Dea Febriana, Fadila Ramadhani, Lika Anggraini, Maida Najwa. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir ya Nak ya. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menambah rasa nasionalisme kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Mari anak-anak dipersilakan untuk berdiri dan Ananda Surungke untuk maju ke depan untuk memimpin. Ayo silakan berdiri sebentar Nak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Anda seluruhnya anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak, apakah kalian sudah
yaitu materinya tentang perubahan wujud zat. Setelah diputarkan, kalian mendengarkan dan memahami materi yang ada dalam video tersebut. Wujud zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau berat dan menempati ruang atau volume. Artinya, semua benda yang ada di sekitar kita adalah zat. Berdasarkan wujudnya, materi atau benda dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bagaimana anak-anak? Suaranya terdengar jelas atau tidak? Kemudian gambarnya terdengar jelas atau terlihat jelas atau tidak? Terlihat. Kemudian materinya bisa dipahami atau tidak? Bisa. Baik, Ibu akan bertanya, ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Silakan Seruki. Perubahan wujud zat adalah perubahan bentuk fisik zat seperti padat, cair, dan gas yang terjadi karena menerima atau mengeluarkan kalor. Bagaimana anak-anak? Benar atau tidak? Betul. Beri tepuk tangan buat Seruki. Baik, pertanyaan yang kedua. Sebutkan macam-macam perubahan wujud zat. Siapa jawab? Oh, Hikam. Silakan Hikam. Air, Betul, beri tepuk tangan buat anak-anak Hikam. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi tadi, yaitu tentang perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah perubahan bentuk suatu zat, yaitu zat padat, cair, dan gas, disebabkan dia menerima atau mengeluarkan kalor. Kalor itu energi panas. Kemudian ada 6 jenis macam-macam perubahan wujud zat. Yang pertama tadi apa nak? Mencair. Betul sekali. Mencair adalah proses perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contoh yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah proses perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Contohnya saat pembuatan garam. Baik anak-anak, dari penjelasan Ibu, ada yang ingin bertanya atau tidak? Baik, kalau tidak, Ibu di sini mempunyai gambar. Ada gambar apa nak? Es krim. Pernah makan es krim semua apa belum? Pernah. Bagaimana rasanya es krim? Enak, manis ya. Kemudian es krim jika dibiarkan di ruangan terbuka, apa yang akan terjadi pada es krim lah? Yakin mencair? Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya mencair, coba lihat. Iya betul, es krim mengalami perubahan yaitu mencair. Kenapa es krim itu bisa mencair? Kenapa? Ada yang bisa menjawab enggak? Kenapa es krim itu mencair? karena ditaruh ruangan terbuka. Iya, pintar sekali ya. Es krim mencair karena dibiarkan di ruangan terbuka, yaitu mengalami perubahan wujud. Yang pertamanya apa nak? Pertamanya es krim itu padat, benar. Kemudian menjadi cair. Terus karena dia menerima kalor. Kalor tadi energi panas. Ibu akan mempraktekkan salah satu perubahan wujud zat, yaitu mencair. Perhatikan, ini apa namanya nak? Keju. Bentuknya padat, cair atau gas? Padat. Ibu taruh di atas sendok terlebih dahulu ya. Kemudian nanti Ibu panaskan di api lilin. Apa yang akan terjadi? Kalian perhatikan nanti ya. Kelompoknya Hikam, kelihatan belum?
Kejunya ini berubah menjadi apa? Cair. Mencair? Yakin mencair? Coba kita buktikan ya. Iya, dari punya Hikam, kalau Hikam, kejunya bagaimana nak? Mencair. Ini yang dinamakan proses perubahan mukjizat. Dari apa tadi kejunya nak? Dari padat menjadi cair. Baik anak-anak, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya atau tidak? Oh, mau bertanya. Apa pertanyaannya Pak Gilang? Oh, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu buat Ananda Pak Gilang. Apabila pertanyaannya contoh benda lain selain keju yang dipanaskan dia bisa mencair. Ibu punya ini. Apa ini nak? Gula. Gula. Rasanya apa gula ini? Pahit. Warnanya apa? Putih. Coba ibu panaskan di atas lilin ya, api lilin. Apa yang akan terjadi? Mbak, sudah kelihatan belum? Sudah, kelompoknya Serungke. Okta sudah mulai kelihatan belum? Hasilnya bagaimana ini gulanya? Mencair. Kelompoknya Serungke. Bagaimana nak? Mencair. Kelompoknya Hikam. Gulanya mencair. Jadi selain keju yang dipanaskan tadi, gula juga bisa mencair. Ini merupakan contoh perubahan mukjizat dari apa tadi? Padat menjadi cair. Ibu akan membagi 3 kelompok, ya. Di kelompoknya Serungke itu kelompok A, yang punya Okta kelompok B, kelompoknya Hikam itu kelompok C. Ya, Hikam kelompok C. Ini anak ya. Kemudian punya Okta dia kelompok B, itu kelompok A. Bagaimana anak-anak? Sudah mendapatkan KBP semua apa belum? Sudah. Kalau sudah, ibu jelaskan terlebih dahulu langkah-langkahnya ya. Untuk kelompok A, yaitu tugasnya mempraktekkan lilin yang dibakar dan tetesan lilin yang dibiarkan. Kemudian kelompok B, yaitu mempraktekkan coklat yang ditaruh di atas sendok. Apa yang terjadi pada coklat tersebut? Ya. Kemudian kelompok C, yaitu mempraktekkan sendok yang diisi air. Nanti bagaimana perubahan wujud airnya itu? Kemudian kalian setelah mempraktekkan, kalian mengisi kotak-kotak ini nak. Perhatikan, kotak-kotak ini nanti diisi ya. Ada lilin, kemudian ada apa? Sendok. Kemudian yang kedua yaitu wujud benda. Mula-mula bagaimana? Tadi awalnya coklatnya apa? Padat atau cair awalnya sebelum dipanaskan? Hah? Padat, tadi ditulis di sini padat begitu. Terakhir di sini ya, langkah-langkah. Kalian tuliskan langkah-langkahnya bagaimana kalian praktekkan tadi ya. Paham dengan tugasnya apa belum ini? Kalau paham, silakan kalian kerjakan. Kemudian kalian diskusi dengan kelompok ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk dikerjakan. Ya, jadi kan saling kerja kelompok itu bersama. Ada yang memperhatikan. Nanti temennya ada yang bilang, oh ini perubahannya bagi ini gitu. Ini mulai menguap gitu ya. Dibiarkan ya. Kalau ini udah coba dimatiin lilinnya. Nah, kemudian kalau sudah mati kalian perhatikan dulu lilin ini ketika dibiarkan dia akan menjadi perubahan apa? Coba diperhatikan. Wangi sekali. Menjadi apa ini? Mencair. Jadi awalnya apa? Padat. Kemudian dipanaskan lama-kelamaan dia akan mencair. Jadi ini suaminya apa? Sudah nak? Sudah. Langkah-langkahnya juga sudah dulu semua. Sudah. Coklatnya mulai perubahan apa tadi? Cair. Ya, jadi awalnya apa? Awalnya padat. Dia mencair.
depan, yaitu presentasi tentang hasil diskusi kelompoknya. Nah, dipersilakan untuk kelompok anak. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Yang lain perhatikan ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bahan: 1 lilin, 2 sendok, 3 korek api, 4 piring kecil. 1. Lilin dipanaskan di atas api. 2. Lilin mulai cair. 3. Teteskan lilin dibiarkan di piring kecil. 4. Lilin membeku. 5. Menjadi proses perubahan wujud zat. Dari kelompok A tadi, kalian dari kelompok C sama B ada yang ingin bertanya atau tidak? Bertanya? Oh, Rizky mau bertanya. Ya, silakan Rizky. Pertanyaannya bagaimana? Kenapa lilin yang dipanaskan menjadi membeku? Bagaimana? Sudah ada jawabannya, Nak? Ya, silakan Surungge. Karena suhu di sekitar lilin dingin setiap api dipadamkan. Bagaimana Rizky? Jawabannya sudah paham belum? Sudah. Baik, kalau tidak ada Surungge di akhir prestasinya. Demikian prestasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Tadi kelompok A bagus apa tidak presentasinya? Bagus. Selanjutnya dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bahan: 1 coklat kataman, 2 lilin, 3 sendok, 4 korek api, 5 piring kecil. Wujud benda mula-mula padat, pengaruh energi panas. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi cair. Perubahan wujud mencair. Coklat dimasukkan di sendok. 2. Kemudian dipanaskan di api lilin. 3. Coklat mulai berubah wujud menjadi cair. 4. Terjadi proses perubahan wujud zat padat menjadi cair dinamakan mencair. Bagaimana anak-anak? Bagus tidak hasil diskusi kelompok B? Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Baik anak-anak, dari kelompok A dan kelompok C, ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak? Baik, kalau tidak akhiri presentasinya. Nah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Persilakan perwakilan kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Air dimasukkan ke dalam sendok. 2. Kemudian dipanaskan di api lilin. 3. Air mulai mendidih mengeluarkan uap. 4. Terjadi proses perubahan wujud zat cair menjadi gas dinamakan menguap. Bagus. Kemudian dari kelompok A dan kelompok B ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak. Kalau tidak, jangan presentasinya. Nah. Demikian prestasi kami dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, beri tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, perhatikan Ibu. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Dari kelompok A, B, dan C sudah baik. Kemudian menyampaikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan juga kalian sudah baik. Kalian luar biasa. Berarti kalian memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Dan menambah pemahaman kalian yang lebih paham lagi, Ibu akan membagikan sebuah soal evaluasi
Ayo dikerjakan, pilih yang mana? Yo, disilang satu aja nilainya ya nak. Kasih dulu, dikoreksi. Bagaimana? Sudah selesai belum nak? Sudah. Kalau sudah, sekarang ketua kelompoknya ibu minta tolong mengumpulkan soal evaluasi anggotanya. Yo, dikumpulkan. Sudah? Sini. Kalau sudah. Kemudian punya serungke sudah nak? Sudah. Ada 5 ini? Iya. Ada yaitu ibu mau minta dari salah satu kalian maju ke depan membacakan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau maju ke depan? Oh, ada Bu Ena. Silakan Abang. Kesimpulan pembelajaran hari ini Yang yaitu lain perubahan wujud zat adalah perubahan bentuk zat seperti zat padat, cair, dan gas karena menerima atau mengeluarkan kalor. Macam-macam perubahan wujud zat. 1. Mencair, contohnya es krim yang dibiarkan. 2.
bantuin ini ya nak ya. Untuk selanjutnya yaitu kita berdoa bersama ya, yang akan dipimpin oleh Ananda Hikam. Kepada Ananda Hikam dipersilakan untuk berdoa. Doa mulai. Baik anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Dan Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pulang Ibu akan memberikan pertanyaan yang bisa menjawab kalian boleh